Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kenu Edison dengan NIM channel D024019 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi RPS 11 mengenai konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra, Bapak Lutfi dan Ibu Heriani. Pertama-tama, latar belakang dalam operasional perusahaan, aset dan kewajiban memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha. Aset tidak berwujud memberikan manfaat ekonomi di masa depan tanpa bentuk fisik, sementara kewajiban jangka pendek harus diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam perspektif perpajakan, kedua komponen ini memiliki perlakuan khusus yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan. Untuk yang pertama yaitu aset tidak berwujud, untuk hak paten melindungi penemuan dan inovasi perusahaan, untuk hak cipta melindungi karya intelektual dan seni, untuk merek dagang mengidentifikasi produk dan layanan perusahaan, dan untuk goodwill, nilai reputasi dan hubungan bisnis. Aset tidak berwujud merupakan aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat di masa depan bagi perusahaan. Untuk selanjutnya itu metode amortisasi terdiri dari dua macam yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk metode garis lurus, beban amortisasi dibebankan secara merata selama masa manfaat aset. Dan untuk metode saldo menurun, beban lebih besar pada awal masa manfaat, mencerminkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan amortisasi. Untuk metode garis lurus, nilai aset sebesar 200 juta rupiah, masa manfaat sebesar 5 tahun. Amortisasi per tahunnya sebesar 40 juta rupiah. Metode ini memberikan kestabilan dalam beban yang diakui setiap periode. Untuk pencatatannya, debit beban amortisasi dan kredit akumulasi amortisasi. Beban ini mengurangi laba dan berpengaruh terhadap pajaknya. Selanjutnya untuk klasifikasi kewajiban jangka pendek, untuk yang pertama itu utang usaha, timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua itu utang pajak, kewajiban perusahaan kepada negara. Yang ketiga itu utang gaji, berkaitan dengan kewajiban kepada karyawan. Yang keempat itu utang bunga, berasal dari pinjaman perusahaan. Dan yang kelima ada pendapatan diterima di muka, penerimaan kas sebelum jasa diberikan. Kewajiban jangka pendek harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Selanjutnya, pencatatan kewajiban jangka pendek. Untuk contoh transaksinya, perusahaan membeli barang secara kredit sebesar 80 juta rupiah. Untuk pencatatannya, debit persediaan di debit sebesar 80 juta dan utang usaha di kredit sebesar 80 juta. Kewajiban ini harus dilunasi sesuai jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya untuk pajak atas kewajiban jangka pendek, PPh Pasal 21, perusahaan memotong pajak atas penghasilan karyawan. Contohnya, gaji sebesar 12 juta rupiah dengan PPh 21 sebesar 600 ribu. Maka kas yang dibayarkan sebesar 11 juta 400 ribu rupiah. Untuk PPh Pasal 23, pajak dipotong atas pembayaran jasa ataupun sewa. Untuk contohnya, pembayaran jasa sebesar 30 juta rupiah dikenakan PPh 23 sebesar 2% yaitu 600 ribu rupiah. Dan untuk PPN, perusahaan mencatat PPN masukan atau keluaran tergantung jenis transaksi. PPN yang terutang disetor dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada proses penyetoran pajak. Untuk pemotongan pajak, perusahaan memotong pajak dari transaksi yang dikenakan. Pencatatan utang pajak mencatat kewajiban pajak yang harus disetor dan penyetoran ke kas negara, debit utang pajak dan kredit untuk kas. Keterlambatan atau kesalahan pencatatan dapat menyebabkan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Baiklah, kesimpulannya dapat ditarik dalam materi kali ini yaitu untuk aset tidak berwujud memerlukan amortisasi untuk mengalokasikan biaya secara sistematis selama masa manfaatnya. Untuk kewajiban jangka pendek berkaitan dengan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Dan untuk pencatat pajaknya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Pemahaman konsep dan pencatatan yang tepat sangat penting agar perusahaan dapat mengelola keuangan secara efektif dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek untuk mata kuliah akuntansi perpajakan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang yang dapat menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.